pagi. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini ya Bu Mer? Puji Tuhan baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu, Bu? Alhamdulillah saya baik juga. Oh iya Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan bertanya kepada Ibu sedikit tentang rubrik penilaian hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian alur kita. Atau sebelum bagaimana Ibu bertanya, pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana cara coachee menjawab, merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya, dengan prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach hari ini ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coach hari ini ialah mendengarkan aktif, Bu, dengan pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh, Bu. Kompetensi yang mana ya Bu ya, yang spesifik yang akan Ibu kembangkan pada hari ini? Kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan yaitu kesadaran penuh, Bu, di mana saya memberikan pertanyaan berbobot dan saya mendengarkan aktif, Bu. Terakhir, indikator yang mana ya Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Bu. Demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan melakukan coaching terhadap coaching. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kunjungannya, Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Melati. Ya, selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya lihat sepertinya Ibu kurang bersemangat ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu, saya punya sedikit masalah, Bu, mengenai pembelajaran saya di kelas, Bu. Begini, Bu, ada beberapa siswa saya tidak fokus, Bu, pada saat saya mengajar. Apalagi materi yang saya ajarkan kan murid-murid beranggapan bahwasanya mata pelajaran saya membosankan, Bu. Jadi siswa tidak memperhatikan saya pada saat mengajar. Nah, hal ini membuat saya merasa saya belum berhasil, Bu, dalam menyampaikan materi dengan baik kepada murid-murid saya. Oh, jadi masalahnya murid Ibu kurang fokus ya, Bu? Iya. Sering kita hadapi sebagai guru, tapi jangan khawatir, Bu. Kita coba bahas bersama ya, Bu. Menurut pengamatan Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan murid tersebut kurang fokus, Bu? Jadi begini, Bu, murid saya tersebut sering ngobrol dengan temannya di sebelahnya, Bu. Kemudian sering tertawa-tawa, terkadang bisa mengganggu temannya yang sedang fokus belajar, Bu. Terus kalau saya tanya, murid yang suka mengganggu yang tidak fokus ini, kalau saya tanya pertanyaan tidak pernah menjawab. Kalau saya berikan lembar kerja mengerjakan soal, tidak juga, Bu. Jadi saya bingung. Apakah kira-kira ada faktor lain Yang mempengaruhi fokus murid tersebut? Iya, Bu, memang di sekolah saya sedikit anak, 39 orang kelas, Bu. Jadi mungkin ada anak, Bu, satu kelas, jadi siswa ini sedikit ribut lah, Bu. Jadi saya selalu tegur dan nasihati, Bu, namun tetap saja belum berubah, Bu. Jadi sudah Ibu berikan nasihat ya, Bu Iya, ya. Bu. Jadi strategi apa yang bisa Ibu ambil untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin, Bu, belum saya mengajar ya kan, Bu, saya akan menganalisis materi yang saya akan ajarkan, Bu. Kemudian saya akan mengajarkannya dengan cara bagaimana anak-anak itu mudah memahaminya, dengan penyampaian materi yang lebih bagus lagi, Bu, atau lebih jelas, dengan cara menggunakan variasi atau modul pembelajaran yang mengangkat. Bagus sekali ya, Bu ya, dengan menggunakan materi yang beragam. Jadi kita mungkin itu bisa jadi membantu anak itu lebih fokus lagi ya, Bu. Itu sangat baik.
dapat Ibu lakukan agar fokus murid Ibu itu terhadap pelajaran lebih baik gitu Bu? Mungkin Bu, saya akan menghubungkan materi dengan minat murid ya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Mungkin saya akan coba pendekatan pembelajaran berdiferensiasi Bu, di mana murid nanti akan saya identifikasi sesuai dengan persiapan belajarnya, minatnya, dan gaya belajarnya, sehingga nanti Bu murid akan senang belajar di pelajaran saya. Oh, ide yang sangat bagus ya Bu. Kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan rencana Ibu pada kegiatan yang kita rencanakan ini? Ukuran keberhasilan menurut saya Bu, ketika murid mampu atau tidaknya mampu Bu mengikuti proses pembelajaran yang saya ajarkan. Ketika murid fokus Bu pada saat saya mengajar, bisa menjawab soal-soal pertanyaan yang saya ajukan tadi. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan memulai hal tersebut? Kalau bisa secepatnya Bu, ini kan hari Sabtu, mungkin hari Senin di pertemuan selanjutnya saya akan langsung terapkan. Sangat bagus ya Bu ya, ide-ide yang Bu berikan. Semoga hal-hal tersebut dapat realisasikan dan berjalan dengan lancar. Iya Bu, selanjutnya akan saya terapkan strategi ini pada setiap pembelajaran saya. Terima kasih Bu atas sarannya pada siang hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya sangat merasa senang Bu, Saya juga atas sangat motivasi dan dukungan dari Ibu. turut membantu Ibu ya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, Bu. Ibu Melati, Selamat siang Bu Afrida. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rina. Ya, Tuhan sudah Bu, tadi berjalan lancar Bu Afrida. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita Bu. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga proses coaching tersebut dapat membuat coachee menceritakan apa yang permasalahan yang dihadapinya dan menggali solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Menurut saya, tadi proses coaching Ibu dan Ibu Rina sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif hingga Ibu Rina dapat menggali solusi dari permasalahan Ibu mendengarkan aktif. Sehingga menurut saya tadi proses coaching Ibu dan Bu Rina sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif hingga Ibu Rina dapat menggali solusi dari permasalahannya. Ibu juga sebagai coach sudah mendengarkan dengan baik jawaban dari coaching Ibu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu buat barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, saya ingin memahami lagi proses dari alur cerita Bu, sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan baik Bu. Terima kasih Ibu. Sekian dulu observasi saya Bu. Selamat siang. Baik, sama-sama Bu, terima kasih juga Bu.